Shalom. Haleluya, saya bersyukur ya saudara, kita semua harusnya bersyukur Surabaya Sidoarjo ini sudah masuk di level 1 ya. Kita tetap jalankan prokes 5M ya, dan terus berdoa supaya virus corona ini segera amblas ya, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, pagi ini judul renungan yang akan saya sampaikan yaitu 5M. Menghadapi masalah membuatnya menjadi mujizat. Menghadapi masalah membuatnya menjadi mujizat. Saya percaya di sini semua kita pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Ada soal sakit penyakit, ada masalah ekonomi, masalah rumah tangga, ya, ada mungkin yang terikat dengan dosa. Masalah banyak sekali, saudaraku. Nah, kita akan belajar dari satu kisah di dalam Yosua pasal 10 ayat 8 sampai dengan 14. Saya bacakan Yosua pasal 10 ayat 8 sampai dengan 14. Dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu. Perhatikan, belum pernah ada hari seperti itu. Baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia. Tuhan mendengarkan permohonan siapa? Seorang manusia. Saudara dan saya juga adalah manusia. Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Saudara, ini kejadian yang spektakuler, luar biasa. Saudara bayangkan, matahari nggak bergerak, bulan juga nggak bergerak, saudaraku. Jadi itu kalau terang ya terang terus. Ya, luar biasa. Masalah yang dihadapi adalah begini, Yosua tiba-tiba diserang oleh orang Amori. Dan kalau saudara lihat nanti secara keseluruhan, yang menyerang mereka 5 raja, saudaraku. Bekerja sama bersatu menyerang Yosua. Masalah itu tidak usah diundang, selalu tiba-tiba datang, saudaraku. Ono ae masalah itu. Tapi yang luar biasa begini, meskipun masalah itu ada, tapi Tuhan selalu ada. Kalau masalah tiba-tiba datang, Tuhan tidak pernah pergi bersama dengan kita. Masalah kita makin kecil, mujizat yang kita alami juga kecil. Tapi kalau masalah kita makin besar, mujizat yang kita alami pasti besar. Yosua menghadapi 5 raja, saudara. Ini bukan perkara yang kecil, ini besar, saudara. Perhatikan ini, tidak ada kemenangan besar tanpa peperangan yang besar. Kalau kita hanya mengharapkan Tuhan, beri aku mujizat yang biasa-biasa aja, berkatnya yang kecil-kecil aja. Ya sudah, masalah yang kita alami ya biasa-biasa yang kecil-kecil aja. Jadi kalau hari ini kita menghadapi masalah yang besar, percayalah sebentar lagi ada mujizat yang besar, saudara terima. Yang pertama, bagaimana kita bisa menghadapi masalah membuatnya menjadi mujizat? Berpegang pada firman-Nya. Yuk kita katakan bersama, berpegang pada firman-Nya, 1, 2, 3. Berpegang pada firman-Nya. Saudaraku, dikatakan di ayat 8, firman Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Pegang firman Tuhan, ini syarat yang pertama untuk kita memperoleh mujizat.
Pertanyaannya, apakah ada firman Tuhan di hati kita, di hidup kita? Lah wong kita aja kalau jarang baca firman, gimana ada firman? Kadang-kadang kalau di tengah-tengah pandemi ini yang sering ada masalah pasti berkaitan tentang keuangan, saudaraku. Semua kena imbasnya, baik dari bos besar sampai orang biasa, semua kena imbasnya kalau soal keuangan. Ya, bahkan teman saya beberapa waktu lalu pergi ke Bali. Bali itu enak ya, saya juga kepingin ke Bali saudaraku ya, tapi masih belum bisa. Biasanya setiap tahun selalu ke sana, tapi ini sudah 2 tahun tidak ke sana saudaraku. Saya tanya teman saya gimana keadaan di sana, ya sepi, banyak hotel yang tutup kukut, bahasa Jawanya kukut gitu saudaraku ya. Restoran juga kukut, bahkan kalaupun ada hotel dibanting harga saudaraku. Jadi biasanya kan di hotel itu ada tulisannya apa, room only gitu kan, net harga, lah itu dipegang terus dibanting saudaraku. Ya bukan ya, itu. Maksudnya harganya dibanting itu sampai 1 malam itu loh per malam hanya 50.000. Ini bukan losmen loh saudaraku, hotel per malam 50.000. Banyak yang bangkrut, banyak hari-hari. Nah saudara, kalau kita ada firman di hidup kita, maka kita bisa pegang janji firman Tuhan. Salah satunya, Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mungkin hari ini engkau menghadapi perkara yang sulit, rasa-rasanya enggak kuat Tuhan. Rasa-rasanya Tuhan sudah aku mau pulang ke surga aja, rasanya enggak kuat. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara di hati kita. Karena ada firman, kita pegang firman itu. Segala perkara dapat ku tanggung, itu firman Tuhan saudaraku. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kita harus menjadi orang yang optimis, bukan orang yang pesimis. Bedanya orang pesimis dan optimis tahu? Orang pesimis itu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Tapi kalau orang optimis melihat kesempatan di tengah kesempitan. Nah bagi kita orang yang percaya, itu adalah kita yakin bahwa kesempitan manusia adalah kesempatan Allah menyatakan kuasanya. Saya ulang, bagi kita orang yang percaya, kita yakin bahwa kesempitan manusia adalah kesempatan Allah menyatakan kuasanya. Pegang saudaraku firman Tuhan, jangan goyah. Sebaliknya kita ini terkadang sering goyah, bahkan dengan adanya media sosial, lihat berita gampang takut. Bahkan ini di sini saya lihat ada beberapa anak muda saudaraku ya, juga ada pasangan muda. Lihat media sosial, lihat statusnya orang gampang baper, gampang iri, gampang gampang emosi, lihat emosinya lihat statusnya media sosial orang lain. Wah dia diberkati kok saya enggak, wah dia hidupnya begini kok saya begini. Saudara, kita seringkali mata kita melihat hal-hal di luar firman. Telinga kita sering mendengar berita-berita yang di luar firman. Justru jarang sekali kita melihat, mendengar berita firman Tuhan. Sehingga hati kita dikuasai oleh berita-berita dunia. Hati-hati saudaraku. Pegang firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Bukankah dikatakan iman itu, mari kita lihat, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi harus pegang firman Tuhan. Jangan membuka diri dengan perkara-perkara dunia, saudaraku. Ada sebuah quotes yang bagus ya dari Charles Spurgeon. Dikatakan demikian, saudaraku. Iman yang kecil bisa membawa kita ke surga. Tapi iman yang besar bisa membawa surga ke dalam hidup kita. Saya ulang, iman yang kecil bisa membawa kita ke surga. Tapi iman yang besar bisa membawa surga ke dalam hidup kita. Gimana caranya? Beriman. Pegang firman Tuhan. Mungkin ada yang bertanya gini, enak ya Pak Bambang itu ngomong gitu di mimbar. Saudara, saya juga ada pergumulan. Seringkali saya katakan dalam hati, pegang firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan, saya katakan di dalam doa, aku percaya Tuhan. Bahwa Engkau mengasihiku dan aku percaya firman-Mu, mintalah maka akan mendapat. Apa yang Roh Kudus ingatkan, saya katakan itu saudara. Jadi kita ini hidup di bumi. Tapi saya beritahu, kalau kita pegang firman Tuhan, hidup di bumi rasa surga. Amin? Duh, saudara kok tidak ada amin ini? Meski kita hidup di bumi penuh masalah, tapi kalau kita pegang firman Tuhan, hidup di bumi tapi rasa di surga. Haleluya. Yang kedua saudaraku, dikatakan
bahwa Yosua itu berbicara kepada Tuhan. Mari kita lihat saudaraku ayatnya. Di dalam ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Ya, ada tertulis itu. Yosua berbicara kepada Tuhan ayat 12. Maksudnya apa? Yang kedua, kalau kita ingin memperoleh mujizat menghadapi masalah dan membuatnya menjadi mujizat, harus berdoa sungguh-sungguh. Berbicara kepada Tuhan. Ini bukan berbicara asal-asalan, saudaraku. Yosua tahu kepada siapa dia berbicara. Ya, Yosua tahu kepada siapa dia berharap. Dan sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia berbicara kepada Tuhan. Ini tanda bahwa Yosua ini benar-benar menaruh harap kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya nggak tahu saudara membutuhkan apa hari-hari ini. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berbicaralah kepada Tuhan. Ada seorang gadis yang sudah berusia tapi belum dapat jodoh. Lalu gadis ini berdoa, Tuhan Yesus. Dia sepertinya suka dengan seorang pria dan dia berdoa, Tuhan, kalau dia jodohku Tuhan, biarlah dia di sisiku. Tapi dia berdoa, kalau dia bukan jodohku, biarlah dia di sisimu. Ya, mati maksudnya saudara. Ya doanya agak nyeleneh saudaraku ya. Saudara kita berseru, Tuhan mendengar. Bukan hanya Tuhan mendengar, tapi perhatikan ini, Tuhan memberi perkara yang besar. Coba lihat Yeremia pasal 33 ayat 3. Bisa dibantu multimedia, Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berseru, dijawab. Bukan hanya itu, tapi diberitahukan hal yang besar. Bukan hanya besar, tapi tidak terpahami. Saudara saya nggak bisa bayangkan ya gimana kalau, wah saya berharap itu ada filmnya ya. Yosua perang dengan Amori dan raja yang lain. Tiba-tiba matahari berhenti, bulan berhenti itu ya apa ya? Itu perkara yang sangat besar. Kalau berdoa kepada Tuhan, jangan minta perkara yang kecil. Maaf saudaraku ya, kalau kita minta perkara yang kecil, kita menghina Tuhan. Tuhan kita besar, amin. Dia maha besar, mengapa kita minta perkara yang kecil? Minta perkara yang besar. Nah, saya akan beri saudara waktu 10 detik. Saudara kira-kira minta perkara apa yang besar dari Tuhan? Saudara jawab dalam hati. Coba sekarang 10 detik, minta apa, perkara besar apa dari Tuhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Saudara, mungkin saudara ada minta rumah. Enggak apa-apa. Minta mobil, enggak apa-apa. Minta kesembuhan, bagus. Ya, saudaraku ya. Minta kesuksesan, oke. Ya. Minta rumah tangga, minta jodoh, oke lah. Tapi saudara tahu, perkara yang besar bukan hanya soal materi, bukan hanya soal yang di dunia. Tapi perkara yang besar itu soal di sana, di surga. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 2. Bisa dibantu multimedia, Kolose pasal 3 ayat 2. Kolose pasal 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kata di atas dalam bahasa aslinya ano, artinya itu heaven, surgawi, surga. Perkara yang di surga. Sekali lagi, boleh saudara minta kesembuhan, enggak apa-apa. Ya, minta keberhasilan, oke. Minta apalagi, jodoh, enggak apa-apa. Tapi dikatakan perkara yang besar itu yang di atas, perkara surga. Menurut saudara, manakah yang lebih besar nih? Perkara manakah yang lebih besar nih? Ada orang yang hidupnya meskipun Kristen, tapi sembarangan. Jadi Kristen KTP, Kristen abal-abal. Ya, misalnya dia punya terikat dengan sebuah dosa begitu. Dan dia berdoa kepada Tuhan, minta usahanya diberkati. Atau dia berdoa supaya dia dilepaskan dari ikatan dosa. Kira-kira menurut saudara perkara besar yang lebih besar yang mana? Minta hidupnya diberkati, perusahaannya sukses, atau dia bisa dilepaskan dari terikat dosa? Pasti terikat dosa. Perkara besar manakah yang lebih penting, saudaraku? Memberkati orang lain, atau anggap aja begini deh,
mengasihi istri dengan memberi dia uang atau memberi waktu 24 jam, si suami ini mendekati istrinya, mengasihi istrinya dalam suka dan duka. Mana yang lebih penting, lebih besar? Pasti mendampingi istrinya. Saya ingat, saudara, ada seorang pendeta yang sudah berusia, saudara. Dia cerita kepada saya tidak lupa cerita ini. Dia cerita begini, dia manggil saya Bambang begitu. Bambang, saya ingat ada sebuah gereja di Surabaya. Saya kagum. Kagum gimana? Apakah kagum dengan gerejanya? Kagum dengan gembalanya? Bukan. Saya kagum dengan pemain musiknya, pemain gitar atau bass. Ya. Maksudnya gimana? Saya dengar ceritanya. Ada seorang pemain gitar di gereja di Surabaya, sudah berusia juga, saudaraku ya. Tapi setelah selesai dia pelayanan, ada jeda waktu untuk ibadah berikutnya. Dia selalu pulang rumah. Seorang bapak yang main gitar di gereja, dia ada jeda waktu menunggu ibadah selanjutnya, dia selalu pulang di rumah, selalu. Kenapa? Karena dia di rumah, dia mendampingi istrinya, menyuapi istrinya yang kena stroke, saudara. Disuapin, digantiin bajunya, diseko ya, dimandiin dan sebagainya. Apa itu istilahnya? Diseko, saudaraku ya. Dibersihkan ranjangnya dan sebagainya. Setelah selesai, setelah memberi makan, dia kembali lagi ke gereja untuk melayani. Dan terus dilakukan itu, saudaraku. Sampai si bapak yang main gitar meninggal duluan. Loh, istrinya belum meninggal loh, akhirnya diganti oleh anaknya. Sampai sebegitunya. Kesetiaan itu lebih besar, saudaraku, daripada hanya sekedar memberkati berupa materi. Mengampuni itu perkara yang lebih besar dari hal yang lain. Yesus waktu di atas kayu salib, dia berdoa, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara mungkin bisa mengatakan, iya itu kan Tuhan, aku berat banget, aku bukan Tuhan. Saudara saya beritahu, Stefanus waktu dia dirajam batu, dia tidak berdoa, Tuhan bebaskan aku, Tuhan ubah orang-orang yang melempari aku jadi batu. Enggak, saudara. Meskipun itu kalau terjadi, perkara besar loh. Tiba-tiba orang mau melempar Stefanus, tiba-tiba kaku gini, jadi batu, wah tercatat itu keajaiban. Enggak, Stefanus enggak minta itu. Dia minta perkara besar, dia bilang begini, Tuhan jangan tanggungkan kesalahan ini kepada mereka. Wih, itu lebih besar, saudara. Mintalah perkara yang besar, bukan hanya materi, bukan hanya kesembuhan. Mungkin hari ini engkau ada yang sakit, berdoalah Tuhan, ajar aku tetap setia dalam kondisiku seperti ini. Ajar aku tetap semangat. Mungkin keuangan kita lagi melorot, saudaraku. Tuhan ajar aku tetap semangat, tetap setia, fokus kepada Tuhan, bukan kepada isi dompet, tapi kepada Tuhan. Saudaraku, berdoa sungguh-sungguh, minta perkara yang besar, bukan hal-hal yang duniawi, saudaraku. Sekali lagi saya tidak mengatakan, oh Pak kalau gitu minta kesembuhan salah ya? Enggak, boleh. Karena Tuhan juga mengatakan, mintalah maka akan mendapat. Tapi perkara yang di atas, yang di surga, itu yang perlu kita minta, saudaraku. Karena itu lebih besar. Yang ketiga, saudaraku, ayat 9 sampai 10, dikatakan, lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba, setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Ya, katakan, dia semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka. Kalau saudara lihat di layar, itu ada yang warna merah. Yang ketiga, lakukan bagianmu dengan semangat. Katakan semangat, 1, 2, 3. Harusnya kalau semangat itu bunyinya enggak gini, semangat, enggak begitu dong. Harusnya semangat, 1, 2, 3. Lebih keras lagi, 1, 2, 3, semangat. Tuhan melakukan bagiannya, kita disuruh melakukan bagian kita. Yosua, bayangkan ya, semalam-malaman, saudaraku. Semalam-malaman, wah ini paling enak tidur kalau malam ya kan. Tapi untuk memperoleh kemenangan, dia semalam-malaman bergerak maju. Dan tidak pakai kuda, tidak pakai kendaraan, zaman dulu tidak ada kendaraan, saudaraku ya. Mereka juga akhirnya apa? Mengejar, ada warna merah itu, mengejar mereka ke arah pendakian. Tidak hanya waktu dipukul kalah, terus mereka bilang gini, wes kalah biarlah wes, mereka lari. Enggak, tapi tetap dikejar, saudara. Dan memukul mereka mundur. Makanya di dalam Amsal pasal 18 ayat 14,
Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudaraku, yang kedua tadi tidak hanya berdoa sungguh-sungguh, tapi juga melakukan bagian kita. Doakan yang kamu lakukan dan lakukan yang kamu doakan. Yang setuju katakan amin. Saya ulang ya, doakan yang kamu lakukan dan lakukan yang kamu doakan. Berdoa, Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya aku bisa berhasil, sukses. Tapi enggak rajin, enggak giat. Ya enggak bisa, saudara. Tuhan, bodiku sudah kayak gini Tuhan, aku mau langsing Tuhan, tapi enggak jaga makanan. Ya enggak bisa, saudaraku. Saya kalau disuruh jaga makanan, saya enggak mau. Kenapa? Kapan makanannya dimakan? Kalau hanya disuruh jaga, aku jaga makanan. Enggak. Pola makannya diatur. Kalau mau langsing, ya pola makannya diatur. Ada waktunya olahraga. Jangan hanya berdoa tapi enggak ada actionnya. Ya, Tuhan, aku mau anak-anakku pinter, anak-anakku baik. Tapi kita enggak pernah punya waktu untuk anak-anak. Ini enggak bisa, saudara. Lakukan bagian kita. Tuhan, aku mau dapat jodoh. Tapi orangnya cugetan, judes, sirik, dan lain-lain. Ya kalau memang berdoa Tuhan aku mau dapat jodoh, ya harus berpenampilan yang baik, yang sopan, memiliki karakter yang baik. Sering-seringlah ibadah di gereja, siapa tahu ada anak Tuhan yang kecantol. Kan begitu saudara. Ada bagian kita, lakukan. Tuhan aku mau sembuh, aku mau sehat Tuhan. Tolong aku Tuhan, aku percaya Engkau penyembuh. Tapi makannya masih sembarangan, ya enggak bisa saudaraku. Bukan Tuhan tidak mampu, tapi kita sendiri yang membatasi mujizat itu terjadi. Jadi bagaimana kita bisa 5M tadi, menghadapi masalah, membuatnya menjadi mujizat. Yang pertama apa? Yang pertama tadi apa saudaraku? Berpegang pada firman-Nya. Harus itu yang ada di hati kita, di hidup kita. Percaya saudaraku. Yang kedua, berdoa, sungguh-sungguh bicara kepada Tuhan. Mintalah perkara yang surgawi itu loh. Bukan hanya yang materi, bukan duniawi. Dan yang ketiga, lakukan bagian kita, saudaraku. Saya percaya bahwa Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Dan jerih payah saudara tidak akan sia-sia. Saya tutup dengan satu kisah, saudaraku. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Ada seorang khalifah bernama Al-Muiz. Tahun 975, Khalifah Al-Muiz ini memerintah di Mesir. Ya. Dia ini menantang uskup yang saat itu ada, yaitu uskup Abraham. Khalifah Al-Muiz mengatakan demikian kepada uskup ini. Uskup, aku pernah dengar di Alkitabmu tertulis bahwa iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Apakah benar itu? Tentu saja sang uskup menjawab, iya benar. Kalau gitu, pindahin gunung itu. Kaget saudaraku si uskup ini. Ada gunung Mukatam, disuruh pindah. Saudara. Pikir uskup ini gini, ingin tidak bisa diartikan secara hurufiah. Mungkin gunung itu bisa gunung masalah, gunung sakit penyakit, ya, gunung gak bisa diartikan secara hurufiah. Tiba-tiba ditantang oleh khalifah ini, pindahkan gunung itu kalau memang punya iman. Lalu sang uskup minta waktu 3 hari untuk berdoa puasa. Dan dia minta orang Kristen semuanya berdoa puasa 3 hari. Karena kalau tidak, sang khalifah mengatakan kalau tidak, saya hukum mati semua orang Kristen di tempat ini. Wih. Akhirnya hari ketiga setelah doa puasa, Tuhan memberikan jawaban. Tuhan bilang kepada uskup, aku meminta ada seorang anak Tuhan yang bermata satu, bernama Simon di kota ini. Kamu harus berdoa dengan anakku itu. Maka sang uskup cari, mana nih yang bermata satu namanya Simon. Ketemu saudaraku. Dan pada harinya, Simon dan uskup Abraham berdoa di hadapan gunung itu saudaraku. Tentu saja dengan orang-orang Kristen yang lain. Berdoa, Tuhan, kasihanilah kami. Disaksikan oleh khalifah tadi. Berdoa terus, Tuhan kasihanilah kami sampai 3 kali. Apa yang terjadi? Ada gempa tektonik, saudara. Tiba-tiba ada gempa tektonik
gunung itu bisa terbelah, bahkan tergeser 3 kilometer dari tempat semula. Semua orang terheran-heran, tercengang-cengang, termasuk Khalifah Al-Mu'izz ini. Dan saat itu banyak orang bertobat menjadi Kristen. Bahkan Al-Mu'izz sendiri dibaptis dan menjadi Kristen. Kalau saudara lihat di Mesir ada namanya Kristen Koptik. Yaitu awal mulanya ada Kristen Koptik. Itu dia saudara. Ada perkara yang besar. Di tempat di mana gunung itu bergeser, sekarang ada gereja. Namanya Cave Church. Atau gereja sampah meskipun ada di gua. Karena harus melewati sampah-sampah dulu. Tapi gerejanya bersih sekali. Ini kisah nyata saudara. Mintalah perkara besar dari Tuhan. Mujizat akan kau alami. Mari yang percaya kita bangkit berdiri.